Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah hafizakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aqidah dan Fikih Ibadah, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jamaah hafizakumullah, terkadang kita diuji oleh situasi dan kondisi yang di luar kemampuan kita, sehingga membuat kita kadang putus asa, kadang kita menyerah. Justru karena kelemahan kita itulah kita membutuhkan kekuatan, agar kita sadar bahwa orang sekuat apapun fisiknya, sekuat apapun materi hartanya, jabatannya, dia akan menemukan satu titik dia sadar dia itu lemah. Pertanyaannya, lantas kapan muncul kemudian pengakuan bahwasanya dirinya itu lemah? Ada ketika dia belajar tentang kemahabesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang maha kuat. Karena itu kita harus menyadari tentang kelemahan kita. Kadang orang ketika menyadari lemah, sadar dia sakit, tapi salah obat. Sudah salah obat, salah dosisnya, maka itu akan memberikan kesakitan. Karena ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, ada orang sholatnya lancar tapi juga mencuri. Ada orang sholat ya sholat, maling ya maling. Apa kata Rasulullah SAW? Sholatnya lambat laun akan menghalanginya dari maling, dari mencuri. Maksudnya jamaah, kita ini akan kuat kalau kita sadar kita tadi lemah. Maka kalau lemah terus bergerak sekalipun merangkak, masalah sebesar apapun di dalam rumah tangga tetap ngaji, sesulit apapun ekonomi tetap ngaji hadir, selelah apapun fisik hadir, sekalipun di tempat kajian tidur, karena tidurnya di tempat kajian lebih afdal daripada tidurnya di rumah. Agar apa kita ini? Ya dengan kajian itu kita punya kekuatan, ya punya power lagi. Asal jangan apa?
Asal jangan meninggalkan tadi. Utamanya adalah sholat. Semasalah sebesar apapun jangan tinggalkan sholat. Sebesar apapun. Level berikutnya, jangan tinggalkan kajian. Jangan tinggalkan kajian. Kajian tidak mesti harus di sini. Antum bisa online, bisa offline. Sehari itu berapa saya ini harus ngaji. Harus duduk bersimpuh. Dicatat, ditulis. Pelajaran apa? Kenapa? Karena itu menjadi nutrisi, menjadi gizi, menjadi energi kita untuk melangkah tadi. Dengan sholatnya, dia hablum minallah. Dengan ngajinya, dengan ilmunya, itu akan menjadi pintu pembuka cahaya. Ilmu itu kan cahaya. Ya, maka ajak teman-teman, ajak keluarga supaya ngaji, supaya belajar. Ya, Anda tahu antum datang dari rumah itu bukan berarti tidak ada pekerjaan. Datang dari rumah itu bukan nggak ada masalah. Lah mukanya aja masalah semua nih yang hadir. Betul nggak? Ada masalah ekonomi, ada masalah sama pasangan, ada masalah sama tetangga, ada masalah sama keluarga. Iya, dengan masalah itu. Kenapa? Ya kita hidup mati aja masalah manusia itu. Beda sama sapi, beda sama domba. Beda sama kambing, hidupnya buat onar, disembelih, kelar dia. Jadi rendang, jadi abon. Lah kita mati, itulah mulai masalah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, masalah terbesar dari semua masalah itu adalah kesyirikan. Kita sudah kaji sebelumnya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil kita sudah bahas itu. Ya. Di antara syirik berikutnya yang akan kita kaji adalah syirik yang berkaitan dengan hati. Yaitu kata para ulama di antaranya adalah asyirku fil khauf. Rasa takut itu ternyata bagian dari kesyirikan. Kata para ulama, syirik yang berkaitan dengan khauf itu yaitu khaufus sir, takut yang tersembunyi, terselubung. Kapan? An yakhafa min ghairillah, min wathanin au tagutin au mayyitin au ghaibin minal jin au ins au an yusibahu bima yakrah. Kata para ulama, takutnya seseorang kepada selain Allah seperti dia takut kepada Allah. Nih di garis bawah di sininya nih. Takut yang dikategorikan itu syirik adalah takut kepada selain Allah sebagaimana dia takut kepada Allah. Contohnya min wathanin, takut kepada berhala, kepada togut, kepada mayit, ya, atau perkara yang gaib dari kalangan jin, dari manusia, yang khawatir semua itu menimpa pada dirinya. Di antara contohnya disebutkan di dalam Al-Quran ketika mengisahkan tentang kaum Hud alaihissalam. Yaitu bagaimana mereka takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala disamakan takutnya
terhadap sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin bisa jadi orang sekarang dengan sedikitnya berhala-berhala yang ada, ya, dan sudah jarang, apalagi dia sudah ngaji, dia beragama Islam, untuk patung-patung tertentu mungkin dia tidak takut, ya. Bisa jadi kemudian wahadalah khauf min ghairillah wal waqi'ul yaum, takut yang sir ini, yang terselubung ini di zaman sekarang pun tetap ada. Contohnya adalah min ubadil kubur wa ghairiha minal awthan, itu para penyembah kuburan, ya, yakhafunaha wa yukhawifuna biha ahlu tauhid idza ankaru ubadatuha wa amaru bi ikhlasil ibadati lillah. Ada orang-orang yang takut, ya, kepada perkara yang gaib, di mana perkara gaib itu disinyalir memiliki pengaruh yang sangat kuat sekalipun sudah meninggal, ya, sehingga ketika dia tidak melaksanakan titah-titahnya, ada kekhawatiran musibah yang menimpa pada dirinya. Kuburan A ini, ya, untuk sukses kehidupannya harus melakukan ritual A, ritual B, dan seterusnya misalnya. Ketika dia menyaksikan ada orang-orang yang kemudian sukses dan ia baru meniti jalan untuk menuju kesuksesan seperti itu, ada ritual-ritual yang harus dijalankan. Ketika ritual itu tidak dijalankan dan ada ketakutan, ada kekhawatiran sebagaimana kekhawatiran dan takutnya kepada Allah menimpa pada dirinya, itulah yang disebut dengan apa? Takut yang termasuk syirik. Dalil yang menggandengkan masalah ini, Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ciri orang yang beriman adalah tidak takut kepada makhluk, tetapi dia takut hanya kepada Allah. Maksudnya takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah adalah takut, ya, yang menyebabkan si hamba itu semakin dekat dengannya. Kita kalau takut sama harimau makin dekat atau mungkin menjauh? Menjauh. Tapi takut sama Allah kita makin apa? Mendekat, dan rasa ketakutannya itu akan dibalut dengan, ya, dengan menundukkan, dengan rasa tunduk, rasa patuh, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ciri orang yang beriman dan mendapatkan surga adalah memiliki rasa takut ini. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Allah yang menyebabkan wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu kita ini kan cenderung kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Itu seperti itu. Tapi kita tahan karena takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka itu balasannya adalah surga. Di antara jamaah orang yang terkurung di dalam gua, 3 orang itu kan bertawasul tuh dengan amal baiknya kan gitu. Yang satu dengan baktinya kepada orang tua. Yang kedua karena
amanah. Yang tiga. Apa yang ketiga? Nggak jadi zina. Yang dua, melakukan kebaikan. Yang satu, meninggalkan keburukan. Ketika dia sudah berada di kondisi untuk melakukan perzinahan, lalu dia tinggalkan karena rasa takut kepada Allah. Dia tinggalkan itu. Bukan karena takut namanya tercemar, bukan karena ini dan itu. Dia takut kepada Allah, sehingga tidak jadi. Nah, di dalam gua itu, masing-masing memikirkan amalan apa yang bisa menyelamatkan mereka dari apa? Terkurungnya dalam gua. Yang satu bakti sama orang tuanya, geser. Yang kedua, karena amanah, geser. Yang ketiga, gak punya amalan kebaikan dalam melakukan ketaatan. Dia punya amalan kebaikan ketika menjauhi keburukan. Ya Allah, saya memiliki keponakan. Saya jatuh cinta. Saya senang. Kecintaan itu menyebabkan saya ingin melakukan apa? Perzinahan. Dan sudah pada kondisi, situasi akan berzina. Ya Allah, kalau memang aku meninggalkan itu karenamu, maka geserkan pintu gua ini. Geser. Maksudnya jamaah, orang kalau tahu kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala di hatinya, ketika dia rasa takutnya itu tidak menghantarkan melakukan kebaikan, maka minimal rasa takutnya itu menghantarkan dia untuk mencegah dari apa? Melakukan keburukan. Ini santri hafalan Quran, zen. Sholat 5 waktu, oke. Giliran ada gadis yang lewat, bisa selamat apa enggak? Amma yatasaalun, lewat. Ada hari jadi kencang suaranya. Mungkin ini jodohku. Kan jadi gitu. Dia mampu tuh menghafal berjam-jam, sholat beberapa rakaat, tapi belum tentu mampu mengendalikan syahwatnya. Ada orang ya yang Allah Tabaraka wa Ta'ala uji dengan sulit qiyamul lail. Kenapa? Memang Cipanas tanpa AC pun sudah hilang panasnya. Cakung. Udaranya apa? Mendukung. Aduh, kalau sudah ke kasur, regut, aduh, pokoknya. Hutang berapapun hilang. Pas bangun lagi ternyata masih punya hutang. Nggak bisa dia qiyamul lail. Pagi hari dia pekerja keras. Benerin jalan tol, pekerja keras bawa batu. Maka orang pandai-pandailah dia memainkan perannya sebagai hamba Allah. Kalau dia tidak melakukan amalan ketaatan, tinggalkan amalan keburukan. Wa naha nafsa 'anil hawa, dia menahan diri yang melakukan keburukan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dengan apa? Fa'amma man khofa maqama rabbih, dia takut sama Allah. Tapi kalau takut ini kemudian diberikan kepada selain Allah, disinilah letak, itulah disebut dengan apa? Rasa takut yang dikategorikan apa? Syirik. Yang kedua, an yatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nas. Rasa takut, nih, dia takut, tetapi rasa takut ini faktornya bukan takut karena Allah, tapi karena manusia. Takut karena manusia. Ya, contoh. Antum
Kenapa meninggalkan riba? Ana nggak tahu riba itu apa. Tapi setelah membaca CV-nya calon Ana, di sana kriterianya adalah meninggalkan riba. Ana tinggalkan riba itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pasangan. Dia kalau nggak tinggalkan, dia takut. Bisa dipahami nih? Yang kedua misalnya, di kantor ada satu anjuran untuk puasa Senin Kamis. Untuk puasa Senin Kamis. Ini puasa adalah ibadah. Antum kenapa puasa? Ana sebenarnya bukan tipikal orang yang senang puasa. Karena ana itu penggemar kuliner. Terus antum kenapa puasa? Ya ini karena aturan perusahaan. Anak gak enak lah sama apa? Sama bos. Takut dia. Ini rasa takutnya bukan kepada Allah, tapi karena manusia. Santri, kenapa antum nih tidak tidur siang malam? Ana takut, ustadznya serem. Kalau apa? Kalau nggak dapat satu lembar. Dia takut sama siapa? Sama ustadznya. Maka ini haram. Apakah termasuk syirik? Kata Purwoma, ini termasuk syirik asghar. Maka ini tidak boleh jemaah untuk dilakukan. Di dalam surat Ali Imran disebutkan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Bahwasanya ada informasi pasukan kafir Quraisy ini berkumpul untuk mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad jama'u lakum fakhshawhum. Digembos-gembosi dengan jumlah yang sangat banyak agar mereka nih kaum muslimin itu takut dengan jumlah mereka. Ini takutnya ya bukan takut kepada Allah, tapi dengan jumlah yang sangat banyak. Justru apa? Fazadahum imana. Justru menambah keimanan para sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka mereka cukuplah Allah tabaraka wa taala pelindung dan sebagai wakil al-wakil yang memberikan perlindungan dan pertolongan. Juga dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan Rasul bersabda, la yahkiru ahadukum nafsah. Salah seorang di antara kalian jangan merendahkan dirinya masing-masing. Qalu ya Rasulullah, kaifa yahkiru ahaduna nafsah? Bagaimana ya potret orang yang merendahkan dirinya sendiri? Qala yara amran lillahi alaihi fihi maqalun thumma la yaqulu fihi fayaqulu azza wa jalla lahu yaumal qiyamah ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza fayaqulu khasyatan nas. Itu orang yang melakukan sesuatu ya bukan karena Allah. Hakikatnya semestinya dia karena Allah, tetapi ada karena faktor lain. Ya. Maka di hari kiamat Allah akan mengatakan mana akan taqula fi kadza. Kenapa engkau mengucapkan ini? Kenapa engkau melakukan itu? Yaqul khasyatan nas, saya takut sama manusia. Fa yaqulu azza wa jalla fa iyaya kunta ahaqqu an takhsha. Fa iyaya kuntu ahaqqu an takhsha. Sesungguhnya aku yang layak engkau takuti dibandingkan yang lain. Ini takut yang diharamkan. Ya, takut yang diharamkan. Itu takut ya di mana seseorang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang semestinya takut kepada Allah, tapi justru ada unsur takut kepada manusia, maka ini syirik asghar. Yang ketiga yaitu takut tabi'i.
takut yang tabiat, takut yang masuknya fitrahnya manusia. Takut sama binatang buas, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk melempar tongkatnya, maka apa? Menjadi ular. Fakhraja minha khaifan yataraqab. Ketika itu Nabi Musa balik kanan langsung kabur. Takut sama ular itu biasa. Ya. Takut yang mana itu sudah menjadi fitrahnya, maka ini tidak termasuk syirik, juga tidak termasuk dosa. Ya. Kalau takut sama istri, masuk yang mana? Takut sama pasangan ini tidak lumrah. Ya, tidak lumrah. Ya, takut ala kadarnya saja. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, sebagai penutup dari pembahasan tentang khauf ini jamaah. Rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala yang paling tinggi adalah al-khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya yang paling takut kepadaku adalah para ulama. Karena itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan semakin orang itu belajar mengenal Allah, maka semakin bertambah khasyahnya, rasa takutnya. Kebalikannya, semakin dia tidak mengenal Allah dengan tidak belajar, maka akan semakin kuat ya rasa amannya. Jadi migawean ya yang haram, meninggalkan yang diperintahkan, dia merasa aman. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa yang memerintah dan siapa yang melarang. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa sebagaimana Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari asar dari para sahabat mengatakan bahwa orang cukuplah dikatakan berilmu ketika dia merasa takut. Kesimpulannya, cukuplah seorang itu dikatakan alim ketika dia memiliki rasa takut. Karena itu rasa takutnya akan menghindari dirinya melakukan kesyirikan, menghindari dirinya dari melakukan kebid'ahan, dari melakukan kemaksiatan. Maka inilah rasa takut yang mamduh, yang terpuji. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.